Kembali lagi ke channel Ars bersama saya Indra dan Hani. Jadi hari ini kita lagi mau bahas ulang kembali lagi mengenai thermal pad. Kalau sebelumnya kalian udah pernah lihat video kita yang kita udah pernah bahas tentang thermal padnya Thermal Grizzly itu ini. Kita compare dengan thermal pad bawaan dari 3090 yang masih default yang baru. Nah, ini kali ini kita ada mau bahas lebih lanjut lagi. Jadi di sini kita sudah ada padnya punyanya EKBB, Thermal Grizzly dan Thermalright. Karena ini memang saya tahu cukup banyak dari kalian yang bertanya masalah ini. Mana yang lebih bagus dan apa bedanya? Nanti kita jelaskan di sini. Dan di sini juga kita ada pad asli punyanya MSI. Ini MSI seri berapa nih? Pad aslinya MSI? Ventus RTX 3080 Ventus 3X. Oke. 10 GHz. Oke, jadi dua barang ini sama persis barangnya. Jadi nggak ada bedanya. Jadi barang ini bukan barang yang benar-benar fresh baru. Jadi ini barang yang udah dipakai untuk mining ini kan ya. Jadi udah pernah dipakai mining graphic card 2 ini dan memang dikirim ke kita. Kebetulan mau diganti padnya, jadi kita sekalian kita pakai untuk bahan pembanding. Jadi kalian bisa tahu seberapa jauh bedanya antara setiap pad ini performanya apabila dia dipakai untuk mining maupun kita pakai untuk gaming. Nah nanti mungkin Hani akan menjelaskan lebih lanjut mengenai detail tesnya. Oke, jadi VGA ini sebetulnya punya teman minta tolong datang ke saya. Ya saya nggak tahu sejak kapan saya dikenal sebagai orang yang praktisi mining Ya, gitu. itu kan ganti pad. Ganti pad. Jadi dia datang ke saya ngomong, ini 380 ini kok suhunya sampai 108 derajat memorinya kalau dibuat mining, sampai throttling katanya. Ya karena kita semua tahu kalau GDDR6X itu kan selalu panas kalau dibuat mining. Jadi ya sudah. Kita ini separuhnya kayak yayasan amal, tapi ya jangan dijadikan, let's not make it habit ya. Jadi minta tolong, ya sudah, tak buat konten ya enggak apa-apa, ya sudah tak tolongi. Kalau enggak ya ajak makan lah. Oh ya, sedikit saya kasih info juga. Kalau kalian lihat video yang sebelumnya kita tes, itu perbedaan cukup jauh temperaturnya. Itu karena kita tesnya tidak dalam waktu yang lama. Kalau nggak salah saya ngetes waktu itu cuma 5-6 menit. Nah ini tes yang nanti Hani akan tes untuk graphic card ini. Itu tesnya berjalan kurang lebih berapa lama? Ya, ada yang sampai 1 hari udah. Nah, ada yang sampai 1 hari, 1 malam jadi lewat dari saya. Jadi benar-benar jalankan real seperti orang mining pada umumnya, dibiarkan jalan berjam-jam tanpa posisi off dan dia benar-benar jalan working 100% terus. Oke, lanjut. Jadi begini, ini RTX 3080 ini yang bermasalah kalau buat mining kan memorinya panas. Bahkan suhu memorinya itu lebih panas daripada GPU core-nya. Jadi kita yang ganti di VGA ini cuma thermal pad untuk memorinya, untuk RAM-nya. Jadi kalau kalian tanya ke saya, garansi gimana kalau ganti pad? Ya sudah pasti hilang. Ya, orang-orang yang mining ini sudah mikir garansi mereka udah. Mereka lebih mikir kalau mining itu nggak throttling, lebih aman daripada garansi. Jadi ya sudah. Ini kita sudah bongkar, kita sudah sempat bongkar semua. Kita ganti padnya untuk memorinya. Pastanya kita ganti pakai KPX. Jadi gini, ini saya menjelaskan dulu kalau untuk 3080-nya MSI ini, thermal pad yang digunakan bawaannya dia itu thermal pad seperti ini. Nah, ini kalau kita ngukur dengan mata telanjang kira-kira ini 3 mili lah ini thermal pad ini. Tapi ini bentuk thermal padnya yang lunak ini. Jadi kamu goyang-goyang gini kan kayak SpongeBob ini. Ya ini dia fleksibel yang ini ya, yang bawaan aslinya. Nah, kita opsinya menggantinya. Kemarin kita sudah sempat iseng-iseng nyoba eksperimen. Ya, demnya. Nah, ini punyanya EKBB sama. Ini juga lunak juga 3 mili. Kemudian ini punyanya Thermal Grizzly. Ini lebih Thermal Grizzly ini lebih padat. Ini sama 3 mili juga. Kemudian ini punyanya Thermalright. Ini Thermalright 3 mili. Nah, jadi gini. Kemarin kita sempat nyoba punyanya Thermal Grizzly dan Thermalright ini. Kita pakai yang 3 mili. Tapi 3 mili ini kalian bisa lihat. Ini kalau kita paksa masuk kan dia sampai permukaannya sampai bekas itu. Bekas gini kan karena dia kena tekanan toh. Jadi gini, yang jadi masalah itu begini. Karena kalau kita pakai thermal pad bawaannya MSI yang 3 mili ini kan 3 mili yang squishy kayak gini. Ini kan kalau kamu tekan kena press, dia akan jadi lebih tipis tanpa kita sadari gitu loh. Ini beda dengan kalau kita pakai 3 mili yang padat. 3 mili yang padat ini kamu press dia akan berubah tapi nggak akan berkurang banyak sekali gitu loh. Nah ini kan jadi masalah kalau kamu pakai thermal pad yang padat, bentuknya yang solid. Jadi kalau kita pakai yang solid ini, kita pakai yang 2 mili akhirnya. 2 mili itu yang akan membuat panas dari GPU memorinya ini jadi turun. Jadi kita bisa lihat ya, kita sempat bongkar semua. Kita melakukan pengujian dari 2. Kita pertama menguji untuk mining, itu pastinya. Yang kedua kita menguji dengan Firestrike Extreme Stress Test selama 10 kali loop.
Jadi ini untuk memberikan gambaran ketika kamu pakai buat main game, kalian yang para gamer, kalau ganti thermal pad ini sebetulnya signifikan atau enggak, ngefek atau enggak. Nanti kalau kita bahas mining tok, kalian gamer meraung-raung, ya sudah kita bahas semua gitu. Ya mau pakai murah atau mahal, padnya ada berbeda berapa jauh, nah itu kita diwakilkan nanti dari tesnya yang gaming itu. Pengujiannya saya ada dua, jadi saya monitor itu maksimum temperatur sama average. Dimana dari kedua ini semakin rendah semakin baik. Kita mulai dulu dari mana ya, maksimum atau average dulu ya? Mungkin Enaknya average ya. dulu lah. Ya dari average dulu lah ya. Maksimum. Kalau dari average, kalau kita gunakan untuk pengujian ya, kita kalau menggunakan T-Rex ini pengujiannya yang kita gunakan, ini untuk pengujian singkatnya ini kita cuma jalan sekitar 10 menit. Yang kalian lihat hasilnya di sini ini hasil 10 menit untuk mining. Tapi nanti saya akan tunjukkan ke kalian hasilnya ketika sudah di mining selama 24 jam dengan menggunakan pad yang paling bagus. Jadi ini pengujian selama 10 menit. Kalau kita pakai punyanya EKBB, IK ini yang 3 mili ini, itu average-nya dia untuk T-Rex itu ada di 78,47. T-Rex itu bukan game, ya itu game saya sebetulnya. Itu gamenya para miner ya? Ya itu gamenya para miner. T-Rex ini berarti kita mining Ethereum. Average-nya ada di 78,4 untuk apa? Untuk mining ya. Sedangkan kalau kamu gunakan untuk Fairstrike, suhunya ada di 75,1. Itu kalau kita pakai punyanya EKBB. Kemudian kita pakai Thermal Rate of the Sea. Ini average-nya dia ada di 79,6 untuk T-Rex. Sedangkan untuk gaming di Fairstrike Ultra itu ada di 66,6 derajat Celcius semua. Suhu pengujian kita waktu ini suhu ruangan ada di sekitar 26 derajat. Jadi ya kalau mau dibilang dingin sekali ya enggak ruangannya kita. Nah, kemudian yang berikutnya ada Thermal Grizzly minus pad. Ini kan yang paling populer ini. Ini untuk digunakan mining selama 11 menit, suhunya average ada di 93,3. Sedangkan kalau kamu pakai untuk gaming di Fairstrike itu 70,7. Oke, kemudian pakai pasta defaultnya defaultnya MSI yang ini. Kalau kita pakai buat mining 10 menit itu average-nya ada di 95,4. Jadi ya sudah merepet bahaya ini dan untuk gaming ada di 78,5 average ya. Jadi dari sini kita bisa menarik kesimpulan kalau kamu pakai buat main game, semua pad ini pada dasarnya performanya kurang lebih sama. Kamu pakai pad bawaannya pun tidak akan ada masalah. Karena memang pad bawaannya didesain untuk gaming, bukan untuk mining. Tapi kalau kamu miner, ya kamu harus memperhatikan padmu ini. Tapi kalau miner, kita nggak mungkin melihat average. Karena apa? Average ini kan cuma gambaran singkat selama 10-11 menit kita menguji mining ini. Yang harus kita lihat apa? Maksimum temperatur. Karena maksimum temperatur itu kan jadi patokan selama kamu pakai 24/7, ya itu. Karena kita bacakan maksimum temperaturnya. Kita bacakan dari yang paling bagus ke yang paling jelek ya? Ya, mulai dari paling bagus berarti Odyssey. Yang paling bagus ini di luar dugaan. Thermal Rate of the Sea ini. Ini kalau kamu pakai buat mining, suhunya ada di 84 derajat. Jadi kalau kamu mining pakai Thermal Rate of the Sea ini dengan RTX 3080 ini, dijamin nggak throttling kamu. Dijamin ini sudah, karena 84 ini. Dia baru throttling ketika angkanya sudah sampai 100 derajat. Jadi kalau di T-Rex itu kamu bisa lihat, kalau 100 derajat dia sensornya warnanya merah, indikatornya merah. 108 dia langsung throttling ini. Kemudian kalau kamu pakai untuk Fairstrike, itu suhunya cuma 76 derajat maksimumnya. Ngomong jelek kalau kamu main game 24 jam non-stop nggak berhenti ya 76-80 derajatan itu nanti suhumu. Cuma kan nggak mungkin main game non-stop nggak berhenti kan. Kemudian peringkat keduanya ada di minus pad. Minus pad ini ada di angka 98 derajat untuk mining dengan T-Rex maksimumnya ya. Kemudian kalau dibuat gaming dia ada di 80 derajat. Peringkat ketiga itu ada EKBB. EKBB untuk mining ada di 100 derajat, ini sudah merah ini, tapi belum throttling. Speednya belum turun. Kalau buat gaming ada di 82 derajat. Kemudian yang paling jelek Defaultan itu. ya defaultnya ini kalau buat mining 110 derajat. Ini langsung speedmu langsung turun ini. 108 derajat speednya langsung turun. Kalau udah buat gaming 85. Jadi dari sini kita bisa lihat pasta-pasta ini ada bedanya semua. Saya akan menjelaskan 1-2 hal. Kenapa kok EKBB ini untuk sebuah pad buatannya EKBB kenapa kok hasilnya jelek sekali? Yang kita harus tahu gini, EKBB ini kalau buat thermal pad, dia nggak didesain untuk bekerja di air cooling kayak gini. Ini dia didesain untuk bekerja di custom water block. Hasilnya bagaimana ya? Nanti kalian bisa lihat di link di bawah ini nanti. Nanti ada linknya yang video-video kita sudah ngetes itu. Kita udah pernah tes beberapa kali dengan menggunakan water block. Dengan ini kan padnya pasti kita pakai pad asli bawahnya punya EKBB. Jadi nanti kalian bisa lihat itu perbedaannya. Jadi pad ini kalau digunakan di water block atau di water cooling punyanya VGA itu rata-rata selama kita tes itu untuk penggunaan di di memori VGA itu rata-rata temperaturnya mentok-mentok masih di kisaran sekitar 60-an dia karena dia di water block. Mungkin itu salah satu pertimbangan kenapa EKBB tidak mengejar produk sampai
kelas kayak Thermalright ini, karena bagi dia pun menggunakan pad yang sekelas ini itu sudah lebih dari cukup buat mereka. Jadi ini salah satu catatan buat produknya EKBB ya. Nah, tapi kalau misalnya pad bawaannya misalnya kalian punya padnya ini sudah mati, sudah rusak, kalian mau ganti, ini paling murah ya? Paling murah. Nah, yang paling murah ya ini. Untuk branded ya? Ya kalau non branded ya mungkin ada yang jauh lebih murah lagi daripada. Jadi ya kira-kira ini performanya sama punyanya MSI kurang lebih ini lebih bagus sedikit. Ya. Kalau saya ngomong sama aja kan saya kurang bakul. Ya. Bagus sedikit. Ya tapi beda sih, memang dari hasil pun juga ada perbedaan. Nah, terus gini, indikatornya Mas, caranya tahu thermal pad itu sudah mati atau enggak gimana? Maksudnya thermal pad mati itu bukan mati gimana, tapi dia sudah enggak bekerja menyalurkan panas gitu loh. Indikatornya pertama yang paling gampang itu kalau untuk thermal pad yang apa ya, yang lunak kayak gini, kamu bisa lihat. Biasanya dia kalau kena terekspos suhu sampai di atas 85 derajat konstan, itu biasanya dia akan keluar minyaknya. Minyaknya itu solvennya dia, jadi thermal pad itu sebetulnya ada solvennya, cairan solvennya itu ya minyaknya itu. Minyaknya itu kalau sudah keluar dari sini, dari padnya ini kalian bisa lihat ini ketika dibuka, ini pecah semua bawahnya. Jadi bagian yang ketemu memori ini jadi kering. Nanti lama-lama dia jadi apa? Jadi kayak apa ya? Kayak kerupuk mungkin. Kayak kerupuk, jadi iya. Kering. Dan dia sudah nggak bisa ngantarkan panas akhirnya. Itu indikatornya kalau kamu tahu pastamu thermal padmu mati atau enggak. Nah, kalau kemarin saya nyoba yang pakai thermal grizzly, ini kan padnya dia kan benar-benar solid sekali, jadi keras ya, padat. Ini yang 3 mili, jadi kalau dipaksa masuk pakai ini dia masuk. Cuma akhirnya jadi kelihatan padnya jadi kelihatan ada bentuk memorinya gini. Nah ini ketika kita ganti ke 2 mili, suhunya turun. Jadi itu yang kita harus notice, hati-hati kalau kamu pakai pad antara 3 mili dan 2 mili. Pad yang solid atau pad yang empuk. Itu yang kita harus tahu. Ini mungkin sedikit catatan juga, jadi masalah tebal pad ini banyak sekali saya menemui orang-orang yang nanya selalu itu apa? Komputer saya pakai A, padnya berapa mili? Komputer saya pakai B, padnya berapa mili? Itu yang ngerti bukan kita, tetapi kalian yang ngerti, yang punya barang. Karena kalian harus keluarin pad aslinya, kalian ukur bener-bener padnya, dan kalian pastikan, tadi sudah dijelaskan Hani, itu pad ada yang bahannya dia elastis seperti ini, itu 2 mili yang ini, yang elastis ini dengan 2 mili yang versinya ini, Solid ini. Grizzly yang solid seperti ini itu akan beda, karena kalau dia di pressing, kalau misalnya ternyata dia 2 milinya itu dibuat sampai bener-bener penyet di pressing, nah kalau kalian pakai 2 milinya ini dengan posisi yang sama, dia tidak akan bisa nempel nanti core-nya jadinya. Karena untuk membuat ini penyet itu susah sekali buat sebuah cooling ya. Jadi kayak ini contohnya ini bergaris-garis seperti ini kan ditekan dengan cooling, dia baru sampai berbekas seperti ini. Tapi kalau yang ini sudah ditekan cooling berulang-ulang pun bentuknya tetap tidak ada bekas sampai gimana-gimana, biasa-biasa aja padnya dia. Jadi hati-hati, pilihan pad itu ketebalannya yang mengerti itu kalian harus ukur dengan penggaris, atau mungkin kalau punya digital caliper itu lebih bagus lagi, kalian ukur tebalnya akuratnya berapa, dan pastikan itu padnya kalau dia tipe yang elastis seperti ini, berarti kalau kalian mau ganti punyanya Grizzly atau punyanya Thermalright ini, pastikan kalian mungkin berarti mencari yang sedikit lebih tipis di produk ini daripada yang asli punyanya kalian, karena nanti kalau dia dipenyet, yang ini nanti nggak bisa ngikut tebalnya yang ini ya. Hati-hati kalau untuk pembelian masalah tebalnya dia. Nah, berikutnya ini saya kasih lihat screenshotnya ketika kita sudah mining selama hampir 1 hari, berarti 22 jam kurang 2 hari, 1 hari lah. Jadi kita pakai Thermalright Odyssey. Yang biru ini. Ya itu. Ya ini kotaknya. Udah nempel semua. Nempel semua. Thermalright Odyssey ini kita pakai selama hampir 1 hari di suhu ruangan. AC-nya nggak nyala, jadi ya mungkin 27 derajatan lah ya. Fan-nya kita set di 85%, absolute core clock-nya di 1100. Memorinya saya set di plus 1000, power limitnya ada di 70. Itu jalan selama hampir 1 hari, 1 malam. Kalian bisa lihat, 2 VGA ini suhunya beda. Jadi yang satu ada yang 88 derajat, yang satu ada yang 90 derajat. Di sini kita bisa tahu loh, tiap VGA ini kualitasnya berbeda-beda. Itu ada yang namanya ASIC quality. Nah. Kalian bisa lihat juga yang 88 derajat, memorinya itu hash rate-nya 97,19. Sedangkan yang 90 derajat hash rate-nya cuma 88,46. Itu kan aneh, padahal kita sudah set power limitnya itu sama semua. Tapi kalian bisa lihat, ada perbedaan 217 watt dan 223 watt. Tapi kalau kita set ini semuanya jadi power limitnya jadi 75%, angkanya sama semua nanti ketemunya, 98 MHz semua. Jadi kita bisa lihat loh, efisiensinya tiap VGA itu beda-beda. Jadi kita nggak mungkin punya 3080 ini ada misalnya ada 6 atau 12 kan mining. Kamu berharap dengan settingan yang sama semuanya bakal sama, itu
itu hampir nggak mungkin gitu loh. Kecuali kamu hobi. Kecuali beruntung bisa dapat barang yang benar-benar bagus dan Ya. semuanya sama persis kualitas quality-nya ya. Jadi kalian kalau melihat kenapa kok hasil tesnya seperti ini, ya inilah realita yang harus dihadapi oleh para miner-miner itu. Sedangkan untuk gamer-gamer, kalian para gamer di rumah, kalian kalau mau ganti thermal pad, kalau saran saya sih thermal pad bawaan ini sudah mencukupi ya. Ya kalau misalnya memang selama tidak kering atau tidak dibongkar-bongkar ya. Ini biasanya thermal pad bawaannya VGA ini kalau kalian tanya bisa bertahan berapa lama? Ya sekitar 3-4 tahunan lah mestinya ya. Ya beberapa 3-4 Selama- tahun masih bisa. Selama kamu tidak pernah overheat dan suhu ruanganmu terjaga. Kalau gamer ya mungkin yang kalian perlu ganti ya paling cuma thermal paste ke GPU-nya aja. Karena kita semua tahu kalau thermal paste bawaannya pabrik selalu nggak ada yang beres. Ya biasanya rata-rata kering dan dia tipe thermal paste-nya benar-benar yang apa ya? Yang kalau dia sudah dibuka coolingnya itu harus dikorek keluar baru bisa hancur. Thermal paste-nya dia jadi bukan thermal paste seperti pada umumnya yang kalian lihat dijual itu ya. Nah, terus tes yang terakhir saya juga nunjukkan kalau kamu sudah ganti thermal pad-nya ini, kemudian kamu set fan-nya ini misalnya fan-nya ini ikut default-nya MSI sama yang kita biasanya pakai MSI Afterburner di fan auto. Jadi kalau dia tambah panas, RPM-nya tambah naik. Apakah itu mempengaruhi ke memorimu? Apakah memorimu jadi lebih dingin dengan fan-mu bertambah kencang atau tidak? Dan jawabannya adalah ya ada beda sih 1 derajat. Jadi kalian bisa lihat itu beda 1 derajat. Jadi kalau kalian tanya ini fan-nya diputer fan-nya nyala supaya dia lebih dingin memorinya ya bedanya itu 1 derajat itu kalau buat gaming. Tapi kalau buat mining bedanya kelihatan. Nah, jadi semoga hasil tesnya ini menjawab rasa penasaran kalian semua. Jadi gini, biar kita yang ngetes karena kita tahu kan beli thermal pad ini satu Karena biji. satu pad ini satu lembar ini harganya 200-an. Nah ya, 2 lebih. biji, 3 Hampir biji. 300 ya, hampir 300. Ini kan mahal, jadi ya kita aja yang ngetes biar kamu nggak repot-repot ngetes. Ya sekalian nanti kalau komentar tolong nggak usah komentari bajunya lungset lah. Atau casing. Ya intinya seperti itu. Kita orang Jawa kalau ngomong memang kayak gini memang susah memang. Oke, lanjut. Sudah. Sudah. Oh ya oke. Selesai. Kita ngomong ujian singkat. Kita cuma menjawab rasa penasaran kalian yang pengen tahu thermal pad ini beli mahal sama murah apa bedanya. Ya kita nggak nyoba thermal pad lain ya. Kita jujur aja kita nyoba apa yang ada di depan mata kita hari ini gitu. Ya Kita dan nggak- maksudnya ini barang yang memang juga apa ya? Menurut kita juga cukup banyak dicari orang dan memang banyak sekali yang menanyakan ini bedanya apa dengan ini, seberapa jauh bedanya. Ya ini penjelasan dari kita. Jadi ini juga membuka gambaran buat kalian bahwa pad mahal dan murah itu ada plus minusnya. Jadi kalian juga harus tahu. Ini juga mungkin salah satunya ini hanya dia yang kaku seperti ini, padat seperti ini. Dia lebih mudah bertahan umurnya dibandingkan dengan yang bentuknya elastis seperti ini. Karena kalau elastis seperti ini biasanya akan lebih cepat kering dan dia akan lebih cepat hancur biasanya kalau dia udah padat kayak thermal grizzly sama Odyssey ini biasanya kalau kena kamu terekspos panas sampai di atas 85 ini nggak keluar minyaknya. Iya, dia nggak jarang berminyak. keluar minyaknya ya. Kalau yang seperti ini itu biasanya basah nanti di belakang kartnya dia. Ada lagi mungkin satu tipe lagi kalau nggak salah pad itu yang apa yang bentuknya dia putih yang lembek sekali yang hancur itu mungkin ya. Itu kalau itu kalian buka itu sudah nggak bisa dipakai ulang dan itu harus ganti pasti kalau gitu. Itu ada beberapa graphic card yang pakai pad seperti itu. Jadi bukan seperti ini, dia bentuknya seperti apa ya? Putih seperti Kayak ini. kain kasar. Nah, ini nih loh. Mirip-mirip seperti ini berwarna putih tapi dia kayak ada kain kasanya gitu dan dia kalau kena dipasang begitu dibuka itu langsung hancur. Terus sama ini satu hal lagi, thermal pad ini gini. Thermal pad ini kalau kamu sudah buka kayak gini, ini nggak bisa. Ya sebetulnya bisa kamu pasang lagi ke sini itu bisa. Cuma pad ini pada dasarnya karena dia kena tekanan dan panas akhirnya volumenya berubah gitu loh. Bukan volumenya ketebalannya ini berubah. Jadi kalau dia sudah jadi penyet, dia nggak mungkin diam-diam kembali mengembang lagi itu nggak mungkin. Itu yang kalian harus hati-hati. Jadi thermal pad ini nggak bisa kalau kalian bongkar-bongkar gini sering-sering bongkar, terus kalau sudah mengencangkan bautnya, mengencangkan sekuat tenaga, ini pasti akan jadi penyet. Ya, terus mungkin juga jangan sampai ini ya. Kalian ada pad udah hancur terus kalian saking kreatifnya itu pad dikumpulin jadi satu terus dibentuk lagi kembali jadi thermal pad seperti itu terus dipakai. Itu enggak kreatif, itu namanya hemat bakal kaya itu. itu jadi bener-bener gak bekerja udah padnya. Jadi hati-hati dengan itu juga. Jadi kalau kalian para miner kalau kalian mau hash rate-nya tetap jos gandos ya opsinya cuma ini. Ini kita nyoba di 3090 ya. Kalau di 3090 kita masih belum nyoba karena 3090 ini kan kalau memorinya dia kan ada di dua sisi ya, di atas sama di belakang. Di belakang. Kayaknya kalau itu mungkin itu jauh lebih panas lagi itu. Kita sementara nyobanya di 3090. Itu sebabnya kenapa kalau kita ngomong kalau kamu mining itu tidak bijaksana kalau pakai 3090 ya karena itu.
Ya kecuali pakai itu nanti backplate Ya. water cooling. Nanti saya tunjukin kalau itu nanti ada videonya berikutnya mungkin ya. Jadi Akan- mungkin siapa tahu jadi inspiratif kalian mau mining dengan water cooling ya kan. Nah, nanti saya tunjukin. Sultan mining. Kalau miner biasa, miner hobi nggak mungkin pakai itulah, nggak nyocok. Oke, jadi kurang lebih seperti ini penjelasan kita mengenai thermal pad. Ini untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kalian juga. Jadi buat kalian mungkin yang suka dengan video kali ini, kalian jangan lupa like, share, dan subscribe channel kita. Dan buat kalian yang mungkin masih punya pertanyaan seputar thermal pad, kalian bisa tanya di kolom komen. Kita akan coba jawab pertanyaan-pertanyaan kalian. Dan buat kalian yang mungkin suka membaca artikel, kalian bisa kunjungi website kita di ars.co.id. Follow Instagram kita Ars ID Media dan juga jangan lupa follow TikTok kita Ars ID Media. Saya Indra, Nah, ini sampai ketemu di video berikutnya.